Nah, yang semester 7 yang sedang KKM hari ini ada yang hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, suara saya cukup. Hadir, Pak. Ada Bu Jana, ada saya, Pak. Oke. Suara saya bisa terdengar jelas? Bisa. Bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hamma ba'du. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, para dosen yang alhamdulillah Pak Waket 3 sudah hadir, dan mungkin nanti kita sambil menunggu rekan-rekan kita yang hadir. Terlebih dahulu bahwa kegiatan ini adalah sosialisasi dalam rangka kita ingin menata untuk perkuliahan di semester ini, tahun akademik 2021-2022 di semester gasal ini. Kita berharap penataan perkuliahan lebih baik. Karena itu perlu ada satu pintu yang membuat kelas virtual kita melalui Google Classroom. Karena itu pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi dan beberapa penjelasan yang tentunya nanti ada beberapa hal pula yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Untuk itu, mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada ketua untuk menyampaikan sambutannya. Pada yang terhormat Pak Kaimuddin, MSI, disilahkan. Ya, pakai silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita coba agenda dari kegiatan pra-awal untuk memasuki semester ganjil tahun 2020-2021 ya. Mungkin nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh Pak Dr. Edi bagaimana tata cara mungkin perkuliahan ke depan supaya kita makin kesananya makin rapi gitu ya, karena perkuliahan yang online ini akan menjadi tren ke depannya, baik itu di masa pandemi maupun di masa pandeminya hilang gitu. Jadi terutama mungkin nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang jauh ya dari kampus. Nah, memungkinkan sekali nanti ada gabungan antara pembelajaran daring maupun non daring ya, atau full daring maupun offline ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Dr. Edi ya, karena kita akan lebih menyimak ya apa yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Edi. Jadi moga-moga ke depannya harapan Bapak mungkin nanti ke depan itu nama email dan lain sebagainya harus menggunakan nama yang sebenarnya, karena saya lihat masih ada yang nama jadi kesulitan ya dosen itu untuk menilai. Namanya itu kadang aneh gitu, nama emailnya ada yang namanya bacot gitu, ada yang nama apa gitu ya, di saya juga itu, sehingga kita kebingungan ini siapa sebenarnya ya. Jadi diharapkan ke depan emailnya itu memang benar-benar email yang mewakili namanya ya. Ya walaupun agak-agak ini dikit ya, tapi jangan sampai terlalu jauh banget gitu. Ada namanya siapa, emailnya bacot, kan bingung kita ini bacot itu siapa gitu ya.
Mungkin itu ya harapannya ya Pak Dr. Edi ya, agar semua memberikan email tadi, karena akan penting ini, email ini akan menjadi hal yang sangat penting, jadi pintu masuk ke depannya, karena Pak Dr. Edi akan merancang bahwa semuanya itu ada satu pintu gitu, supaya nanti tidak link untuk meet-nya mungkin juga tidak disebar setiap saat gitu Pak Dr. Edi ya. Iya, bisa. Mungkin nanti hanya masuk lewat pintu satu, dan itu di dalamnya udah ada meet-nya sekalian gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan nih sangat terima kasih banyak kepada Pak Dr. Edi yang menginisiatif akan pelaksanaan acara hari ini ya. Moga-moga mahasiswa bisa menyimaknya dengan baik ya. Mungkin juga akan direkam ya Pak Dr. Edi ya. Iya. Supaya mungkin bisa juga akan menjadi apa ya, dipelajari lagi, dilihat ulang lagi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mencoba, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan proses pembelajaran di semester Gasal ini untuk tahun akademik 2021-2022. Oleh karena itu terima kasih banyak apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, semoga bisa memotivasi kita. Rekan semua, teman-teman mahasiswa, perlu diketahui bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan dalam bentuk pembelajaran virtual atau pembelajaran online, paling tidak kita mulai sejak masa pandemik ya, atau lebih dari 1,5 tahun yang lalu. Dan hari ini adalah batas PPKM, apakah tanggal 16 ini diperpanjang atau tidak, nanti kita akan mengikuti informasi dari pemerintah secara resmi. Nah, kemudian juga kalau kita melihat kondisi tren saat ini, memang pembelajaran online itu mau tidak mau harus kita lakukan. Dan pembelajaran yang sudah kita laksanakan dengan menggunakan Google Classroom itu memang sudah berjalan, tetapi penataannya masih perlu di sana-sini perbaikan. Nah, karena itu pada tahun kedua ini pembelajaran kita masih menggunakan itu ya, karena memang isyarat-isyarat dari pemerintah terkait dengan PPKM, Corona dan seterusnya itu masih bisa kita dengarkan, diperpanjang dan diperpanjang. Kemudian juga ketika nanti katakanlah pandemik ini berakhir, kita juga tetap bisa menggunakan model pembelajaran seperti ini ya, kita tetap hadir di kampus, kemudian absen pun kita bisa menggunakan Google Classroom, tapi tugas-tugas kenapa? Karena memang tugas yang diberikan di Google Classroom itu sepertinya lebih simpel dibanding menyerahkan satu paper, satu makalah, satu buku, kemudian satu makalah atau buku itu diserahkan kepada dosen, dosennya lupa nyimpennya di mana. Nah, akhirnya jadi masalah. Nah, kalau di Google Classroom kita tinggal lihat tugasnya sudah disampaikan, itu sudah terekam ya, mulai dari harinya, jamnya, kemudian juga detiknya juga sudah terekam. Nah, pembelajaran yang sudah kita laksanakan ini perlu kita tata secara baik, karena itu hal-hal yang diperlukan bagi kita untuk menata ini adalah akun ya, akun baik itu mahasiswa maupun akun dosen. Nah, karena itu terkait dengan pembelajaran kita ini kepada rekan-rekan semua, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan untuk mengawali pembelajaran ini ya, apakah layar saya ini terlihat tidak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Terlihat, Pak. Jadi untuk mengawali pembelajaran
kita ini yang tahun 2021-2022 saya mencoba membuatkan pintunya. Pintunya ini saya buat melalui Google Site ya, atau website yang disiapkan oleh Google, dan ini memang background-nya artinya gratis ya, artinya kita hanya memanfaatkan dan kita bisa memaksimalkan itu. Nanti setiap mahasiswa ya ketika ingin melakukan proses pembelajaran, kelas virtual kita ini alamat websitenya ini ya. Nanti silahkan diklik dan di situ ada manual book ya, seperti ini ya. Manual book itu artinya petunjuk penggunaan yang digunakan untuk menggunakan Google Classroom ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ini, mahasiswa mengklik ini https://bit.ly/siva. Kemudian setelah itu jika ada terbuka akun-akun seperti ini, baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, jika Anda adalah dosen, misalkan dosen ikut, maka dosen pun harus membuat akun. Akunnya itu bisa diklik di isian akun dosen ya. Ketika saudara itu mahasiswa, maka pilihannya adalah saudara mengklik akun mahasiswa STIT SIVA Bogor. Nah, akun ini kami mengharapkan satu mahasiswa memiliki satu akun yang aktif, kemudian juga menggambarkan identitas dirinya. Ya, misalkan namanya Ahmad ya. Berarti di akun itu ada nama Ahmadnya. Jangan sampai namanya Ahmad, kemudian akunnya tadi yang disebutkan Pak Ketua itu apa namanya. Jadi tidak menggambarkan identitasnya. Kemudian foto yang saudara gunakan ya menggambarkan saudara. Jangan sampai fotonya saudaranya laki-laki, saudaranya apa namanya sebagai laki-laki, kemudian fotonya itu perempuan. Jadi agak kesulitan juga ini laki apa perempuan gitu kan. Ya, kemudian juga akunnya ini karena memang akun yang kita gunakan adalah tidak berbayar ya, alias gratis, gretong gitu ya. Jadi menggunakan Gmail. Jadi kalau saudara menggunakan akunnya yang lain seperti Yahoo misalkan atau lainnya, itu kemungkinan besar tidak bisa menggunakan berbasis Google Class ya. Jadi menggunakan emailnya itu semuanya adalah berbasis Gmail. Nah, ketika saudara mahasiswa nanti saudara mengisi akun, tinggal klik isian akun mahasiswa, kemudian di dalamnya ada seperti Google Form yang saudara isi nama, semester, kemudian nomor telepon dan atau WA dan lainnya, di mana akun itu nanti digunakan oleh bagian admin ataupun orang-orang yang ingin memberikan kabar kepada saudara bisa melacak bahwa saudara akunnya itu. Nah, akun itu digunakan untuk proses pembelajaran dan lainnya. Jadi kalau begitu proses pembelajaran di 2021-2022 ini berbasisnya email. Kenapa berbasis email? Karena kalau kita buka email lebih mudah dilacak. Kalau kita menggunakan WA, biasanya WA itu kalau sudah ketumpuk, sudah lewat, ya agak kesulitan untuk mencarinya. Tapi menggunakan email sepertinya lebih mudah. Nah, ketika saudara ingin membuat menggunakan isian akun mahasiswa ini, nah silakan isi akun mahasiswa yang menggambarkan email itu adalah saudara. Dan nanti email itu sebagai alat yang digunakan oleh dosen ya untuk mengundang saudara sebagai siswa. Saudara misalkan di semester 3 nanti secara otomatis mata kuliah tertentu yang diampu oleh dosen tertentu mengundang saudara melalui email. Nah, karena itu saudara setelah mengisi email ini ya sering dilihat-lihat ada undangan atau tidak di emailnya, dan email itu diaktifkan di HP dan itu memang sudah terbiasa ya menggunakan itu. Nah, kemudian juga ketika nanti akunnya itu adalah dosen, dosen pun nanti akan membuatkan
link yang terkait dengan kelas. Jadi undangannya sekali lagi menggunakan email, tidak menggunakan undangan yang berbasis pada membagikan link di WA ya. Karena kalau membagikan link di WA itu biasanya siapapun bisa klik dan masuk, namun emailnya beragam. Ya kalau menggunakan email seperti ini ya bisa kita menggunakan satu email yang sudah aktif yang dibuat oleh saudara. Nah kemudian bagi dosen, nah ini ada dua pilihan nanti ya. Dosen itu ketika dia membuat Google Classroom, jangan dulu Google Classroom-nya itu disebarkan ke mahasiswa, tapi dia harus menambahkan teacher-nya. Ini ada dua emailnya, satu email ini edi42017@gmail.com dan yang kedua azharramadan2608@gmail.com. Nah ini difungsikan sebagai teacher. Teacher itu atau diundang sebagai guru yang nantinya mereka bisa mengcopy link yang nanti copy link itu akan dibukakan setiap kelas. Nah kemudian yang kelima, setelah membuat kelas virtual ini, maka nanti dosen akan membagikan link di kelas dan mahasiswa hanya mengklik kelas yang sesuai dengan jadwal yang sudah disusun ya oleh bagian Kaprodi. Kaprodi sudah menyusun jadwal, maka proses pembelajaran selanjutnya adalah menyesuaikan jadwal. Nah, kemudian jadwal-jadwal yang sudah disebutkan itu nanti akan dibuatkan linknya di setiap kelas. Nah, sehingga nanti ketika mahasiswa masuk, ya misalkan katakanlah filsafat pendidikan Islam, itu mahasiswa hanya mengklik filsafat pendidikan Islam, ya, hanya mengklik filsafat pendidikan Islam dan dia masuk. Nah, pastikan email yang ketika mengklik itu adalah email yang didaftarkan. Jadi kalau menggunakan email yang tidak didaftarkan, otomatis mereka akan menanyakan meminta akses. Nah, meminta akses itu ya kalau disetujui aksesnya bisa ada, tapi kalau bisa jangan disetujui. Kenapa jangan disetujui? Agar setiap mahasiswa sudah menggunakan email-email yang sudah didaftarkan tadi. Nah, kemudian ketika sudah ditampilkan, ternyata mungkin tidak ada kesulitan, nah itu bisa menghubungi nih nomor saya ya. Bisa dihubungi nantinya ketika nanti proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Nah sekarang kita coba untuk, ini masih banyak yang bermasuk, kita coba untuk klik ya, kita klik dulu ya. Sebentar dulu ya. Ini ada yang baru masuk. Ya, ini ada yang baru masuk. Sebentar. Ada kendala dulu. Nah, sekarang kita masuk ke link yang sudah kita buat ya. Kita sekarang misalkan mencoba membuat Nah, ini adalah tampilan pertama situs tentang Bitly tadi itu ya, Sisypha. Nah, ini adalah tampilan mukanya ya. Ini selamat datang di pembelajaran, nanti ini bisa dirubah. Kalau saudara menginginkan ini manual book ini seperti ini, tinggal saudara klik ini manual book, maka otomatis nanti saudara akan bisa membaca di perangkat saudara. Nah, ini contohnya ini ya. Tinggal klik download ini, nanti akan berpindah ke perangkat saudara. Nah, kemudian di sini juga ada kalender akademik. Ya, kalau kita ingin mengetahui kalender akademik, kita akan klik ini saja. Kalender akademik ini. Nah, nanti kalender akademik ini ketika klik download akan terpindah ke perangkat saudara. Di mana di kalender akademik ini tahun akademik 2021-2022 kita akan memulai perkuliahan itu pada tanggal 13 September ya. Awal perkuliahan itu adalah 13 September tahun akademik 2021-2022 kita akan mulai pada tanggal 13 September. Namun sebelum tanggal 13 September ini ya biasanya ada kegiatan-kegiatan lainnya
seperti misalkan stadium general ataupun nanti atau kuliah umum atau nanti lain-lain segala macamnya sesuai dengan agenda ini. Dan bagi mahasiswa baru ada orientasi mahasiswa dulu. Ini kalender akademik. Jadi ini adalah gerbang virtual kita untuk masuk informasi ke sini. Nah, ketika Anda ingin mengetahui kalender akademik juga bisa klik di sini. Kemudian info administrasi terkait dengan keuangan ya bisa di sini. Terkait juga tadi dengan isian akun dosen Sitipa bisa isi di sini, isian akun mahasiswa, klik di sini, kita klik, maka akan muncul Google Form ya. Nanti lihat emailnya ini, email saudara nih, kalau ini email saya. Nanti saudara klik emailnya, nama lengkapnya, kemudian tempat tanggal lahirnya, tempat lahirnya ya, bukan tanggal lahirnya, tempat lahirnya di mana. Maksudnya tempat lahir itu daerah Bogor, Depok, dan seterusnya. Kalau tanggal lahir itu ya tanggal lahir saudara, menunya adalah tinggal diklik saja, hari, bulan, dan tahun. Nah, email aktif, ini email yang aktif. Ya, yang dimaksud nanti digunakan untuk sebagai komunikasi, basis data komunikasi antara saudara dengan Sitipa. Kemudian ini alamat rumah. Kemudian ini Anda semester berapa? Kalau semester 1, klik semester 1. Anda berarti yang semester 1, sekarang yang kemarin semester 2, karena sudah semester 3, klik semester 3, yang sudah semester 4, naik semester 5, klik semester 5. Setelah itu kirim, ya. Kirim jawaban, setelah dikirim jawaban, insya Allah jawaban itu akan terekam. Nah, setelah jawaban itu direkam, akan menjadi basis data buat Sirajul Falah. Nah, kemudian nantinya ketika Anda ingin melaksanakan perkuliahan, maka tinggal klik ini saja. Ini ada semester 1, ya, ada semester 3, semester 5, dan semester 7. Katakanlah misalkan saudara semester 5, maka klik semester 5, maka nanti akan menyesuaikan dengan beberapa mata kuliah, ya, mata kuliah yang akan saudara ikuti. Nah, kalau mata kuliah ini belum ada linknya karena dosen-dosennya belum menggunakan Google Classroom. Nah, jadi ini belum ada tanda garis bawahnya, jadi belum bisa diklik ya. Nanti ketika saudara misalkan mengikuti mata kuliah filsafat pendidikan Islam, ilmu tafsir, pengelolaan pendidikan, tinggal hanya klik saja, tapi pastikan emailnya itu adalah email yang sudah dikonfirmasi melalui undangan. Jadi saudara tidak harus meminta apa kode Google Class-nya apa gitu. Sehingga kalau begitu berulang-ulang kali emailnya bisa banyak sekali di kelas itu ya. Terus kemudian semester 1 juga akan seperti ini ya, tinggal klik saja. Semester 3 tinggal klik saja, nanti kalau sudah disesuaikan dengan jadwalnya demikian ya. Jika kalau mengikuti perkuliahan tinggal hanya mengklik link perkuliahan yang ada di sini. Jadi ini bahasanya adalah pintu masuk perkuliahan yang ingin kita lakukan. Nah, langkah-langkah yang harus saudara lakukan sebagai persiapan pada sekarang ini yaitu ketika klik info administrasi, kemudian saudara isi akun mahasiswa Sitipa Bogor. Ini dari semester 1 sampai dengan semester 7 yang aktif pada saat ini. Ya, jadi itu ya untuk kita mengorganisir tentang kelas kita secara virtual. Nah, nanti ke depan akan kita kembangkan informasi-informasi yang terkait dengan keperluan kampus. Ya, bisa saja nanti ada info tentang info tentang beasiswa, info tentang kegiatan-kegiatan prestatif dan lain segala macamnya, atau info tentang pengurus BEM juga kita masukkan di sini ya. Jadi itu sebenarnya penjelasan ini terkait dengan proses pembelajaran kita yang direncanakan akan kita mulai pada bulan September atau pada tanggal 13 September tahun 2021 mendatang. Nah, jadi itu terkait dengan proses pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan. Jadi satu pintu ya. Jadi tidak ketika nanti ada proses pembelajaran kita tidak lagi meminta link tetapi melalui
melalui alamat itu yang sudah kita buat. Ya, itu saja mungkin ya penjelasan saya. Ya, jadi kesimpulannya yang diperlukan saat ini adalah akun mahasiswa. Saya berharap akun mahasiswa ini segera dibuat sehingga nantinya ada proses selanjutnya yaitu pembuatan kelas, kemudian juga undangan dan hal-hal yang diperlukan lainnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Mengingat pada saat ini kita memang masih kondisi PPKM, yang kedua masih libur kampus, tapi tetap kita melaksanakan proses kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diperlukan dalam proses pembelajaran mendatang. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan, karena saya di sini ya merangkap sebagai pengusul, pembawa acara, dan lain segala macamnya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan bisa angkat tangannya. Ada? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jangan lupa untuk mahasiswa isi daftar hadir ya. Daftar hadir di di sebelah itu chat, di chat itu ada link daftar hadir, silahkan diisi saja. Oke, sampai sini ada yang bisa dipahami atau belum? Atau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada ya? Tidak ada. Pak Sofyan mungkin mau menambahkan? Ya, silakan isi daftar hadir, di chat itu sudah ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya kita cukupkan. Jadi intinya saya berharap mahasiswa membuka link itu ya. Linknya tadi sudah disampaikan ya, yaitu pakai penyingkat ya, bit.ly MASIFA. Dan link itu nanti bisa diingat, mudah diingat, diklik, kemudian masuk dan proses pembelajarannya melalui link yang sudah disiapkan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan mungkin dari rekan-rekan? Tidak ada? Kalau tidak ada, dicukupkan dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk isi daftar hadir di di chat ya. Di chat itu ada link kehadiran saudara, silakan diisi.